Nah, saya ngadopsi dari beberapa sistem yang menurut saya paling efektif itu. Seharian dia tuh disingle sebenarnya. Cuman malam aja ditempel. Jadi bedanya apa? Disingle total sama ditempel malam. Karena setauku burung kalau di banyak juga ada burung yang tadinya bekas gacor juga, tapi ngerewek-ngerewek nyardot gitu. Nah ini pertanyaan saya, di Ari sendiri itu lebih cenderung suka sama bahan itu yang faktor banget atau yang biasa-biasa saja sih? Saya senang burung yang faktor cenderung faktor. Kenapa? Ya, yang penting dia birahinya cukup tinggi. Karena burung faktor itu kalau burung semi itu kan burung birahinya terlalu tinggi. Kalau burung faktor itu birahinya nggak tinggi banget, tapi cukup tinggi. Dia cenderung ngeluarin karakternya, habis birahi bunyi. Kan rata-rata orang kan milihnya kayak gitu. Ya, itu akan lebih gampang lihatnya kalau burung faktor daripada burung semi. Burung semi itu cenderung susah dilihat karakternya. Hanya munculnya hanya birahi liar-liar gitu, susah dilihat karakternya. Iya kayak gitu kan susah dilihat karakternya gitu loh. Dibaca susah. Menurut saya gitu. Tapi kalau soalnya gini, menurut saya itu coba lihat bahan-bahan kalau yang sudah double ya. Bahkan yang sudah kontrak aja nggak mungkin burung itu ngeluarin birahi. Birahinya nggak mungkin muncul di permukaan, maksud saya nggak mungkin muncul di labat itu. Kan burung kontrak jarang yang garuk-garuk, mutah-mutah, ngecek-ngecek baru bunyi. Itu sudah kontrak jarang yang seperti itu. Ketika udah ngunci ya Om? Ya, ketika sudah ngunci maupun sudah double Belum ngunci tapi sudah double pun jarang yang ngeluarin birahinya. Tapi kalau burung bahan masih mentah, dia cenderung birahi Birahi ngecek sambung bunyi. Kata orang birahi lari ke bunyi. Tapi burung kalau sudah enak, malah birahinya tuh hilang. Tapi dia dilepasin, dia larinya ketinggal laku. Dengan gaya-gaya mungkin. Ya, ada orang yang bilang selah mungkin geleng bunyi, gigit bunyi, gesek-gesek pangkringan lidahnya bunyi. Terus nanti banyak yang jilatin cepuk bunyi. Banyak macam lah tingkahnya, selahnya burung itu banyak macam. Itu gantinya ke situ kalau saya bilang. Kalau menurut pemahaman saya gitu. Karena dia nggak mungkin ngeluarin birahi ngecek kalau udah double. Jarang sekali itu loh. Untuk ini kan ada yang tanya juga. Ada kan sistem teman-teman yang lain juga ada yang menerapkan satu ruangan satu Om. Iya. Ada yang disekat-sekat pakai. Iya, kalau di Om Ari sendiri efektifnya itu seperti apa sih Om? Kalau efektif sebenarnya tetap satu ruangan satu. Kalau penggacorannya ya Om. Jadi gini, konsep saya itu sebenarnya gini. Burung itu ketika ditempel malam, pagi itu kan dipisah. Jemurnya mungkin tetap bareng ya Om. Ya. Biasanya pagi itu belum tak jemur, tak angin-anginkan tuh saya sekat. Karena di tempat saya nggak mungkin. Burung saya tuh bahan ada 50-an. Kalau saya 50 ruangan ada nggak apa-apa.
saya sekat, saya satu ruangan satu. Nah makanya kan nggak mungkin istilahnya saya sendirikan. Tapi kalau yang teman-teman yang punya ruangan sendiri itu lebih efektif. Karena gini, logika saya gini. Misalnya nih burung 3 ya Om, saya sekat nih. Ketika burung yang tengah ini yang kita mau proses bunyi, sebelah kanannya wek, pengaruh nggak Om? Pengaruh nggak? Pengaruh. Cuman ada satu faktor yang membuat saya merasa burung itu bisa nggak pengaruh. Kenapa? Saya nggak pernah menempatkan posisi burung ini berubah. Misalnya nih, burung A saya taruh pojok, burung B saya taruh tengah yang saya mau saya proses, burung C saya taruh pinggir. Kalau tiap hari diletakkannya penggacorannya di situ, ketika ini bunyi, awalnya pengaruh Om, penggacornya. Tapi lama-lama ketika penggacorannya berlangsung sudah seminggu, 2 minggu dan sampai mungkin 1 bulan, wak-waknya kanan kiri udah nggak bawa pengaruh karena tiap hari denger, saking terbiasanya, gitu loh. Tapi lebih efektif burung itu karena lobot ini tutorial ya, apa istilahnya punya daerah kekuasaan. Itu lebih efektif kalau dia gacor tanpa ada pengaruh burung lain. Kalaupun ada pengaruh jauh, gacornya dia akan lebih fokus menurut saya. Tapi karena di tempat saya banyak burung yang belum dekat, saya tetap saya sekat Om. Tapi kalau udah dekat bisa. Kalau sudah double banget, itu memang kadang saya bisa sendiri supaya lebih mempercepat. Tapi biasanya kalau doublenya masih nanggung, tapi burung sudah dalam pantauan saya, itu saya sekat semua tetap. Karena udah terbiasa dia, di situ tetap gacor, gitu loh. Sebenarnya kalau untuk pemahamannya Om Arif sendiri, sebenarnya benar yang diomongin Om Arif tadi ya, istilahnya pemahaman secara logika lah ya. Iya, saya senangnya gitu sih Om. Ya, sama juga sama saya pribadi ya. Manusia kan mungkin ya 11-12 sama penerapan itu ya Om. Iya. Nah sekarang kalau misalnya apa ya, kayak tadi loh sistemnya Om kok ditempel. Loh sebenarnya saya sistem ditempel itu cuma adopsi kok. Sekarang ada yang bilang ditempel, ada yang bilang di single. Om coba keliling, nanti kan ada beberapa yang sistemnya beda-beda. Nah saya ngadopsi dari beberapa sistem yang menurut saya paling efektif itu. Seharian dia tuh di single sebenarnya, cuman malam aja ditempel. Jadi bedanya apa? Di single total sama ditempel malam. Karena setauku burung kalau ditempel itu emosinya lebih gampang teredam dibanding burung yang single total. Dia larinya ke vektor Om. Untuk ngeredam emosinya dia mesti akan lebih wek. Untuk dia enak bunyi itu lebih susah kalau menurut saya. Karena konsep vektor sama koloni itu beda. Gitu loh. Itu logika saya seperti itu. Makanya saya menerapkan sistem koloni hanya di malam hari. Paginya saya single sendirian sampai malam. Ada yang di kodong apa enggak Om? Di tempat Om Arif? Ada 1-2. Itu dengan tipikal burung seperti apa? Jadi ceritanya gini sih Om, itu sebenarnya di Kerodong itu cerita dari seorang teman yang saya ini lagi coba-coba. Saya ada temen di daerah Turi cerita, saya tuh pernah punya burung konslet mati katanya. Loh kenapa Mas? Burung itu terjadinya kayak apa? Dulu dari burung jantan durasi aja. Terus saya koloni, di dalam koloni itu kawin-kawin aja. Lah saya pengen garap betinanya, jantannya saya pisah jauh di Kerodong pula. Oleh makanya saya kenanya, kadang 2 hari 3 hari, pokoknya cuma disingkirin biar nggak denger jantannya. Mau garap betinanya, tiba-tiba jantan di dalam Kerodong ini Om, minor Om, minor dengan sendiri padahal dia nggak dirawat, cuma di Kerodong kasih makan, kasih minum, di Kerodong lagi 2 hari 3 hari sekali minor. Setelah dia kawin di koloni itu, nah saya ini nyoba 2 ekor, 1 sudah minor Om, alhamdulillah. Dari sistem itu, iya. Makanya saya aneh kok. Kan saya lihat kok ada bahan saya tak koloni lah kok. Apa namanya ngawin. Bahkan ngawinnya sama 2 betina. 1 biru, 1 hijau. Akhirnya jengkel saya pengen karena dari cerita itu saya coba. Saya senangnya nyoba gitu Om. Kayak punya Om Novi jantan versus jantan sekarang saya coba. Saya cabut, saya Kerodong. Pemahamannya kayak apa gitu loh. Saya pisah sendiri kan. Alhamdulillah Om burungnya masih. Burung kalau dibuka gini, wah kayak burung gak karu-karuan Om. Di Kerodong enak Om minor. Tapi kalau dibuka wong burung itu jarang kepegang ya. Ngablak itu loh. Ngablak giras. Tapi kalau di Kerodong minor. Tapi nggak semua burung maksudnya bisa diproses Kerodong kayak nah gitu. Itu saya belum tahu Om. Saya belum sampai survei ke terlalu jauh nggih. Saya dulu diajari Om Baleva ya sistemnya Kerodong, tapi
saya kembali lagi ke konsep burung koloni itu nggak kayak burung vector gitu loh. Jadi saya tetap sistemnya ya koloni, karena dulu nggak ada sistem jeda rapet. Setahu vector ya single, mandi, jemur, kerodong dulu loh, zaman saya main vector. Itu kan konsep burung vector, bukan konsep burung koloni. Kalau konslet, semi maupun sistem untulan yang sekarang PAUD, betina, itu kan sistemnya mesti ketemu burung hariannya gitu loh. Beda banget gitu loh. Untuk mungkin nanti lebih jelasnya lagi, untuk ada penelitian lagi ketika ini burung yang seperti ini cocoknya di kerodong dulu. Nah itu yang saya belum sampai ke situ. Siap om, siap. Juga teman-teman yang ada om di kosong enggak om, prosesnya di jemur enggak om, itu kan banyak versi juga om. Iya. Penerapannya Om Aris sendiri kan masih banyak orang tuh kepengen tahu sebenarnya lebih dalamnya seperti apa sih. Iya. Jadi tadi sedikit dari kemarin sebenarnya ya sangat menarik sekali lah intinya. Semoga apa yang tadi dijelaskan Om Aris bisa mewakili untuk teman-teman. Amin om, amin. Jadi besok-besok saya tak ke tempatnya Om Aris. Monggo Geledah atau istilahnya geledah atau gebuk ya Om ya. Monggo. Oke, nanti saya tak cari teman, mungkin ada Om Pai, mungkin ini Om Pai di sini sebelah saya. Siap. Saya terima kasih sekali atas waktunya Mas. Sama-sama om, sama-sama. Semoga selalu bermanfaat ilmunya. Amin. Selamat sore Om. Selamat sore.